Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهان المبسوط في الوجود الكرامه وإحسانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق سيدنا محمد يا السلام سلمنا بحق سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah segala nikmat keberkahan yang Allah turunkan, yang Allah telah karuniakan kepada kita. Ya Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan turunnya rahmat kasih sayang Allah, kita merasakan yang dimana merasakan hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbi, yang mana pada malam hari ini kita umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dapat berkumpul atas memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa penghayatan dan keimanan kita, rasa cinta keimanan kita, rasa pengaubatan dan tunduknya kita, pengakuan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, untuk menyaksikan betapa pentingnya rasa syukur ini yang Allah panjatkan. Allah berikan nikmat rasa kebahagiaan kepada kita umat daripada Nabi Muhammad. Pada malam yang penuh dengan keberkahan hari ini, kita umat Nabi Muhammad dapat berkumpul dalam keadaan sehat iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal. Salawat teriring salam selalu kita curahkan, kita persembahkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, kepada Habibir Rasul, Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunin, Ya Habibi Rasul Muhammad ibni Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dengan kehadiran kita umat Nabi Muhammad pada malam hari ini menambah motivasi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambah prioritas kita untuk pengabdian kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, yang dimana hari ini umat Nabi Muhammad telah menyaksikan, telah memerayakan, telah mengingat satu momentum acara, yaitu peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana rasa mahabbah kecintaan kita membuktikan betapa pentingnya rasa umat Nabi Muhammad mensyukuri akan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti-nantikan, yang tidak ada satupun penghayatan, tidak ada satupun penghambaan, melainkan penghambaan rasa cinta ini, syukur kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah hari ini kampung halaman kita tercinta yang berada di kampung Gotong Royong hari ini telah mengadakan agenda perayaan, yaitu peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya tidak kalah pentingnya pada malam hari ini kita memperingati, yaitu haul yang telah kita berikan hadiah yang terbesar hari ini kepada seorang orang tua kita, yang memberikan rasa syukur kita kepada beliau, mengingat betapa pentingnya kemaslahatan umat yang diberikan contoh kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Yang alhamdulillah hari ini kita persembahkan haul yang pertama kita berikan, yaitu kepada Saridin bin Haji Abdullah. Yang kedua kalinya Sarjanah binti Sadaryo
yang semudah-mudahan hari ini apapun yang kita berikan, kita persembahkan kepada almarhum almarhumah, ini bukti rasa pengorbanan kita, mengingat bahwasannya yang mereka orang-orang tua kita yang telah mendahului kita memperingati daripada haul tersebut pada malam hari ini, maka kita memberikan kenangan yang terbaik kepada almarhum dan almarhumah. Kita persembahkan suratul Fatihah, kita persembahkan dengan wiridan, dengan zikrullah, dengan menyebut nama sang Rasul, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga penantian kita, apapun hari ini yang telah kita laksanakan, maka terwujud cinta kasih kita kepada Allah, maka Allah menerima dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya. Amin ya Rabbal. Salam penghormatan, salam ta'zim kepada para sepuh, para kiai, para ajengan, para ajunan semuanya, orang-orang tua kita. Tentunya kita persembahkan hari ini kepada wabil khusus, yaitu guru kita Al-Ustadz Rashidi. Yang kedua kalinya kita berikan kepada Al-Ustadz Syafi'i. Yang ketiga kita persembahkan, kita berikan kepada Ustadz Muniruddin, yang dimana beliau sekarang berada di posisi di bawah kita, betul. Makanya kita minta untuk Ustadz, silakan Ustadz naik ke atas panggung Ustadz. Afwan Ustadz, biar ini bertambah berkah Ustadz. Kalau antum gak naik Ustadz, maka Habib juga turun ke bawah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak kalah pentingnya hari ini kita berikan juga kepada orang tua kita, yaitu Haji Zauhari dan Haji Ridwan. Mudah-mudahan insya Allah dengan kehadiran beliau, orang-orang tua kita, para kiai, para ajengan, guru-guru kita, para sepuh semuanya, mudah-mudahan insya Allah majelis pada malam hari ini bertambah berkah. Amin ya Rabbal. Juga tidak kalah pentingnya, mungkin di sini ada aparatur pemerintah, mungkin dari TNI-nya maupun Polri-nya ataupun kepala desa di sini. Mungkin kita hari ini pengen juga dengan kehadiran beliau untuk membersamai kegiatan acara kita pada malam hari ini, tidak mengurangi suatu arti penghormatan untuk beliau bisa naik ke atas panggung juga. Baik, saya tidak berpanjang lebar karena di sini ada dua acara kita. Yang pertama acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu peringatan haul. Maka dua daripada acara hari ini harus kita sampaikan. Sebelum saya menyampaikan, saya mengajak terlebih dahulu seperti biasanya. Kalau mengundang saya tidak pernah terlepas Pak. Yang pertama saya mengajak kepada antum-antum semua, kepada hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebelum penyampaian tausiah, saya ingin mengajak yang pertama kali untuk beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan berbaik istighfar kepada Allah, dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini, majlis yang penuh dengan keberkahan ini, bukankah Nabi telah membuktikan kepada kita, Nabi telah berjanji kepada kita, yang dimana Sarayah telah dipertanyakan oleh salah satu sahabatnya. Amirul Mukminin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, di manakah kami harus mencari yang dinamakan tempat kemuliaan, tempat yang akan cikal bakal mendapatkan keberkahanmu dan bahkan mendapatkan naungan daripada keberkahan Allah serta syafaatmu ya wahai Rasul. Maka kata Rasulullah SAW katakan, yang dimana aku telah membangun sebuah rumah, aku membangun sebuah taman yang begitu indah, yang dimana taman tersebut telah mengalir telaga Kausar, mengalir air-air sungai yang begitu datangnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendirikan, aku telah membangun, yang dikatakan raudhah min riyadil jannah. Maka tempat tersebut berada di kampung, yaitu gotong royong pada malam hari ini. Kita hadir bersama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang peristiwa, mengenang sejarah, telah mengenang betapa pentingnya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan mengambil pembelajaran, kita mengambil hikmah, apa keutamaan majlis tersebut, apa keutamaan maulid yang kita baca pada malam hari ini, apa arti dan pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, raudhah min riyadil jannah, yang dikatakan taman-taman surganya Allah,
taman-tamannya surganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita tidak pernah melihat wajah Nabi, yang dimana kita tidak pernah menantikan seperti apa terwujudnya yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu rasa cinta kita, begitu rasa mahabbahnya kita, begitu rasa kerinduan kita, saraya telah didengarkan, saraya telah menantikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya bertanya, "Wahai sahabatku, aku telah menantikan saudaraku, aku telah menantikan umatku di akhir zaman, yang dimana mereka tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka telah beriman kepadaku, yang dimana mereka tidak pernah melihat wajahku, tetapi mereka menantikan kehadiranku, yang dimana mereka tidak pernah aku datangi, tetapi mereka meyakini bahwa aku akan memberikan syafaat kepada mereka." Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada malam hari ini di kampung gotong royong ini, yang telah berdendang ria, yang telah bersukaria untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di sini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan rumah sahibul hajat, sahibul bait telah menggandingkan kedua acara tersebut, yaitu peringatan haul, yang dimana haul tersebut kita mengenang daripada leluhur kita, yang dimana sejarah demi sejarah akan membuktikan betapa pentingnya kita mengingat kelahiran daripada orang-orang tua kita yang telah saat itu mereka kembali ke hadratullah. Maka mengenang inilah menjadi bukti kita bahwa pengabdian seorang anak membuktikan rasa cintanya kepada kedua orang tuanya. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini majelis menantikan kita Pak. Sesungguhnya kita yang hadir pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ikhwan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari ini kita adalah tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hari ini Nabi Muhammad telah menantikan kita. Sesungguhnya hari ini kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat ingin memberikan rasa pengabdiannya, rasa keinginannya, berharap kepada Tuhannya, "Ya Allah, aku telah Engkau jadikan seorang Rasul di antara umatku, di antara kaumku, yang dimana Kau katakan dalam firman-Mu, ya Rabb, laqad ja'akum rasuluh." Telah datang seorang Rasul, telah datang seorang Rasul dari kalangan kita sendiri. Telah datang seorang Nabi yang telah memiliki rasa cinta, kasih sayang yang diharapkan, yang diinginkan, yang dinantikan oleh seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ini seorang Nabi Pak, menantikan kita Pak. Telah datang kepada kita seorang Rasul yang begitu rasa dan keluh resahnya Pak, menginginkan, seraya menginginkan kita umat dari Nabi Muhammad, umat Rasulullah, untuk menyatakan keimanan kita, meyakini bahwasannya telah datang seorang Nabi, yang dimana harapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang mukmin yang telah meyakini Allah telah menciptakan seorang makhluk yang bernama Muhammad ibni Abdullah, yang telah lahir dari cahaya nurnya Allah. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah terciptanya seorang Rasul Pak, telah terciptanya seorang Nabi Muhammad. Wahai ibu, ini bukan golongan daripada manusia biasa. Ini bukan golongan dari manusia yang kita anggap seperti kalayaknya kita, tapi ini adalah manusia yang sangat luar biasa, yang telah diciptakan penuh rasa cinta dan kasih sayang, yang dimana Tuhannya, yang dimana Tuhanmu Allah Rabbi menyatakan, yang dimana Allah perintahkan di dalam surah Al-A'raf ayat 56, yang dengan seruhannya Allah memerintahkan para malaikatnya, Allah perintahkan mereka, di mana hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ternyata Allah memerintahkan para malaikatnya. Sebegitunya para malaikat menyanjung, karena ini perintah Allah. Bersalawat kepada sang Rasulullah, kepada sang baginda Nabi Muhammad. Dan Allah sampaikan kepada kita, wahai bapak ibu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kepada siapa wahai bapak ibu? Ternyata Allah memberikan kepada kita hari ini bapak ibu, kepada kita yang Allah pilih hati kita untuk hadir di malam hari ini, untuk mengenang, untuk mengingat akan lahirnya, datangnya bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah, yang dimana pada hari ini datangnya Rabiul Awal, yang hari ini datangnya bulan Rabiul Awal, tidak akan kita pernah menemui kalau kita pada hari ini Allah panjangkan umur kita, wahai bapak ibu, yang dimana malam hari ini kita memuliakan, kita menyanjung, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang dimana harapan Nabi Muhammad, yang dimana keinginan Nabi Muhammad hanya menginginkan kita umatnya untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Saking perjuangan Nabi Muhammad dengan rasa dan kelulusannya, Nabi Muhammad hanya ingin mengharapkan kita, wahai bapak, hanya mengharapkan kepada kita, wahai ibu. Nabi Muhammad tidak akan pernah rela. Nabi Muhammad tidak akan pernah rela yang dimana umatnya yang telah beriman dan meyakini bahwasan Rasulullah adalah seorang Rasul utusan Allah dari kaumnya sendiri. Tetapi Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di mata Allah. Yang bernama Muhammad ibni Abdillah ini luar biasa. Yang bernama Rasulullah ibni Abdillah ini yang disebut Habibir Rasul, yang dimana para malaikat berseruhan, bersalawat, dan para malaikat beristighfar menyatakan rahmat kasih sayangnya hanya untuk memuji sang baginda Rasul. Bagaimana kita sekarang umatnya, wahai bapak, wahai ibu, di bulan yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, yang dimana diperintahkan di dalam Al-Quran, yang Allah telah memerintahkan hamba-hambanya, yang Allah telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kita, Allah telah berikan kita kesempurnaan di dalam kesempurnaan untuk mendapatkan bertemu kesempurnaan yang hakiki yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang dimiliki oleh Rasulullah. Allah sampaikan, wahai bapak, wahai ibu, tidak akan pernah aku ciptakan dunia beserta isinya karena aku lahirkan engkau, wahai Muhammad. Karena aku lahirkan engkau, wahai Muhammad, hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatmu, untuk menyempurnakan akhlak, sifat, perilaku, kebiadaban mungkin berada pada di sisi kita. Pada hari itu kita belum mengenal yang namanya perilaku akhlak yang baik. Yang pada hari itu kita belum mengenal apa itu makna daripada ilmu yang bermanfaat. Pada saat itu kita tidak mengetahui yang mana adat perilaku yang sebenar-benarnya terhadap kedua orang tua, terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap anak. Maka Allah telah turunkan seorang makhluk yang diciptakan yang begitu sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain.
terkecuali illa hanya satu yang Allah ciptakan yang begitu dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Bahkan makhluk tersebut Allah ciptakan sebelum dunia beserta isinya telah zahir ke dunia ini. Allah ciptakan dari nur, Allah ciptakan dari cahaya. Bahkan para nabi terdahulu, para nabi menyaksikan siapakah gerangan Muhammad, siapakah gerangan Muhammad ya Rabb. Aku telah melihat di tiang arasmu. Telah Nabi Adam menyatakan, tidak akan pernah aku diampunkan oleh Allah, tidak akan pernah aku mendapatkan keberkahan dalam kehidupanku beserta istri dan keturunanku, melainkan asbab yang aku dapatkan kemuliaan, yaitu syafaat Rasulullah, syafaat Rasulullah, syafaat Muhammad. Di saat itu aku telah melihat di tiang aras, ternyata nama engkau telah bersemayam di atas aras tersebut, wahai Muhammad. Maka aku mendapatkan keberkahan di hadapan Allah, dan Allah menyatakan kepadaku, di saat itu aku diberikan Allah kemudahan. Amin ya Rabbal Mulai salli wa sallim Allah ala nabi Allah bihimi sama-sama ya Rabb Maula. Allah Allah habibika khairil khalqi kullihim. Allah ya Rabb bil Mustafa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, فأغرج على المسلمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, Bu, kedengaran nggak Bu mikrofonnya? Kedengaran? Yakin? Beneran nih? Masih kena? Masih sehat nggak? Masih sehat burger? Iya. Ibu-ibunya dari tadi saya perhatikan diem aja. Bu, udah makan belum? Udah makan? Benar, yakin udah makan? Kalau belum makan datang ke rumah panitia. Pak, saya Pak. Pak, kita sudah merasakan sedih, itu ketawa dari hujung itu katanya. Allahumma shalli Muhammad. Jadi hari ini Bu, kita bercerita ini karena memang sudah ngerasain Pak. Kita karena sudah tersentuh ini hati, betul Bu? Karena ini hati sudah tersentuh Pak. Karena apa? Karena membuktikan rasa mahabbah. Begitu Rasulullah memperlihatkan cara akhlak, memperlihatkan perilakunya, mencontohkan cara perangainya. Untuk siapa wahai bapak? Untuk siapa wahai ibu? Ini yang dimiliki oleh kekasih Allah yang bernama Muhammad ibn Abdullah, yang hari ini telah kita peringatkan, kita mengenang, peringati hari kelahirannya. Maka kita mencari Pak, mencari contoh. Untuk apa? Tujuan kita untuk mempertebal keimanan kita Pak, untuk mempertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, untuk mempertebal keimanan kita, untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad Pak Bu telah diciptakan dunia ini, itu karena asbab, karena terciptanya Muhammad di dunia ini, maka terzahirlah dunia ini beserta isinya. Bahkan Allah perintahkan, Allah sampaikan kepada kekasihnya Muhammad ibn Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan daripada tugasnya, yaitu untuk menyempurnakan akhlaknya kita Pak Bu. Makanya kita harus mencari ikhtibar, mengambil ikhtibar dan pembelajarannya Pak. Bagaimana kita mencontohi akhlak kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, betul. Dan kita sudah melihat Bu, riwayat Pak, sejarah, sebagaimana Rasulullah memperjuangkan rahmat cinta kasih sayang Allah yang terwujud di dunia ini,
yang dilakonkan oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, Pak. Kita bisa melihat, Bu. Kita bisa melihat, Pak. Sejarah demi sejarah kita diperlihatkan. Salah satu contoh, ini perangai, ini ajaran Nabi Muhammad, ini akhlaknya Rasulullah. Di mana kita pernah melihat, Pak? Ini bukti nyata, Pak. Di kota yang suci, di kota yang suci terlihat, yang sekarang diangkat Allah keagungannya, diangkat Allah kemuliaannya. Ini dulu kota, Pak, menjadi gersang, Pak. Ini kota yang dulu sangat hancur-hancuran. Ini kota yang sangat rusak akhlak moralnya, yang tidak mengenal apa itu perilaku, yang tidak mengenal apa itu akhlak, yang tidak mengenal apa itu adab. Tetapi sekarang ini kota menjadi mulia, Pak, Bu, yang dimana kota tersebut yang dinamakan kota Taif. Pernah dengar, Pak, Bu? Ini kota Taif, Pak, yang dulunya hancur-hancuran, Pak. Di saat Nabi hijrah, Nabi datang ke kota tersebut, Nabi memperlihatkan, Pak, Nabi memperlihatkan kepada mereka, warga dan masyarakat yang ada di kota Taif, Pak. Pada hari itu mereka memperlakukan, menghajar cara perilaku mereka yang begitu tidak baik di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan di saat Rasulullah dalam keadaan sujud, mereka saking kurang ajarnya, mereka menyimpan, menaruh di pundaknya Nabi, yaitu dengan kotoran unta. Tidak sampai di sini saja, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apakah Nabi dengan diperlakukan seperti itu, dengan diperlakukan orang-orang Taif, pada saat itu mereka marah? Apakah Nabi memberontak? Atau Nabi mengajak para sahabat untuk memerangi mereka? Lah, tidak, Bapak Ibu. Nabi menunjukkan dengan cara kehidupan Nabi. Nabi menunjukkan dengan akhlak moral, sikap pribadinya, yang dimana Nabi telah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Nabi memperlakukan mereka, Pak, Bu, dengan cara baik, dengan sikap perilaku yang baik. Pada saat hari itu, para sahabat begitu mengecam kepada mereka orang-orang Taif pada hari itu, ingin menghantam, ingin memerangi. Di saat itu terdengar daripada telinganya, telinga sucinya Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang disampaikan oleh Habibur Rasul, bahwasanya mereka orang kaum Taif pada hari itu belum mengenal siapa sebenarnya Muhammad, siapa sebenarnya baginda Nabi Muhammad, siapa sebenarnya Rasul yang telah diutus oleh Allah, yang memberikan wahyu, yang telah menyampaikan risalahnya kepada mereka umat yang berada di kota Taif pada hari itu. Selang berjalannya waktu, Pak, dengan hijrahnya Nabi, dengan caranya Nabi, dengan ajaran Nabi, dengan dicontohkan akhlak mulianya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berjalannya waktu dengan sesingkat-singkatnya, Pak, subhanallah, Allah tidak akan pernah tidur, wahai Bapak. Allah enggak pernah tidur, wahai Ibu. Allah berikan sirami mereka dengan cahaya Allah, yaitu hidayah. Allah berikan kepada mereka orang-orang Taif. Pada hari itu mereka mengenal kesabarannya Rasulullah, kerendahan hatinya Rasulullah, ketawaduannya Rasulullah, dan begitu indahnya raut daripada wajahnya sang baginda Nabi Muhammad SAW.
Sehingga mereka jatuh cinta, Pak, Bu. Sehingga orang-orang Taif merasa terpana. Aku nggak pernah melihat ada sosok seorang pemimpin yang begitu memiliki perangai yang begitu sabar yang luar biasa. Dan aku tidak pernah melihat pemimpin yang wajahnya memandang kami dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Allahumma salli ala Muhammad. Benarlah ternyata Muhammad ibni Abdullah adalah seorang Rasul, utusan Allah yang akan kami imani. Di saat itu orang-orang Taif, saudara-saudara Taif, menjadikan dirinya bahwasannya mengangkat daripada kedua tangannya saraya menyebutkan dengan salam mereka kepada baginda Nabi Muhammad, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Habibi, ya Habibi ya Rasulullah. Ini orang Taif, Pak, jatuh cinta kepada Nabi, Pak. Apa yang diberikan Nabi kepada mereka, Pak? Yang dimana mereka hanya melihat tata cara, adat, perilaku, sikap, kerendahan hatinya Nabi. Dan begitu penyayangnya Nabi memandang daripada umatnya dengan senyuman rasa cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama. Seraya pernah juga, Pak. Pernah kita mendengar kisah. Kita juga pernah mendengar kisah di sebuah kota, di pasar kota Madinah, ada seorang Yahudi yang matanya buta, yang didatangi oleh Nabi, Pak, yang dihampiri oleh Nabi setiap waktunya. Mohon maaf, Pak, yang setiap paginya persinggahan Nabi kepada mereka didatangi oleh Rasulullah, dibawakan makanan oleh Rasulullah. Begitu bertemu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini orang Yahudi buta, Pak, dari buta matanya, buta batinnya, Allah belum berikan ini orang hidayah, yang setiap harinya mulutnya hanya mengoceh, Pak, Bu, hanya taunya mengunjing, menceritakan aib buruknya orang lain, merasa dia yang paling baik, merasa dia paling benar, memfitnah orang, menyakitkan perasaan orang, yang mendustai kebenaran. Ini dibutakan Allah, Pak, kedua matanya, Pak. Ini dibutakan Allah kedua matanya. Allah butakan dia punya hati. Ini orang Yahudi, Pak. Di hadapan Nabi, Pak, Bu, di hadapan Rasulullah, diambil makanan oleh Nabi Muhammad. Seraya memberikan makan dengan penuh cinta dan kasih sayangnya. Ini makanan diperlembutkan oleh Nabi, Pak, Bu, diberi oleh Nabi Muhammad dengan ocehannya setiap hari menghujat tentang Rasulullah. Apakah Nabi marah, Pak? Tidak. Apakah Nabi bakal dendam? Tidak. Apakah Nabi bakal memberontak? Tidak. Apakah Nabi bakal memanggil para sahabatnya untuk menghantam ini orang? Tidak. Keesokan harinya, Pak, keesokan harinya bersilangnya jalannya waktu. Ya Allah, Allah ambil, Allah cinta kepada Rasulullah. Ini Rasulullah kembali ke hadiratullah. Bersilangnya jalannya waktu, Pak. Tiba-tiba ini orang Yahudi buta menjadi galau, menjadi rising, menjadi takut, menjadi kekhawatiran yang begitu bergundah ria. Terasa terancam karena kehilangan sosok seorang sahabat, sosok seorang teman yang begitu luar biasa memperhatikan kehidupannya.
Ternyata Pak, Bu, yang setiap hari tanpa ada rasa kesadaran orang Yahudi buta tersebut, Pak, yang memberi makannya yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Pak, datang Amirul Mukminin yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada anaknya, seorang putri yang mempunyai keimanan yang sangat luar biasa, yang mungkin dipersandingkan antara wanita-wanita yang ada sekarang ini tidak ada sebandingnya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang istri baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sangat luar biasa. Disampirkan Pak, disampirkan ini perkataannya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adakah sunnah Rasulullah yang mungkin pernah aku tinggalkan, yang pernah aku lupakan? Masih ada Pak, masih ada, ternyata masih ada, masih ada yang belum dikerjakan oleh beliau Pak. Ditunjuk oleh seorang istri baginda Nabi Muhammad. Ada di pesisir daripada kota Madinah seorang Yahudi buta yang setiap hari didatangi oleh Nabi Muhammad, diberi makan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Pak, karena ini sahabat Pak, ingin menyempurnakan daripada perilakunya, ingin menyempurnakan daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dia datang Pak kepada ini orang, datang kepada ini orang Yahudi Pak, Bu. Apa disampaikan oleh orang tersebut? Apa yang didengarkan oleh orang tersebut? Itu hanya cemoohan, cacian, makian. Hei sahabat, aku sudah beberapa hari ini perutku merasa lapar, pikiranku tidak tenang, kekhawatiran ketakutanku makin terus bertambah karena aku merasa kehilangan engkau. Hari ini beri aku makan. Tidak berpanjang waktu lebarnya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan makan Pak. Tapi sewaktu dia menggoncang hatinya, Sayyidina Abu Bakar marah karena orang Yahudi tersebut mengeluarkan daripada lisan kotornya, yaitu mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, demi Rasulku, jangan kau coba-coba menyebut nama Muhammad di hadapanku dengan cara perilakumu, kekurangan ajaranmu, maka aku akan menghancurkan apa yang kau miliki pada saat ini. Itu begitu resahnya Sayyidina Abu Bakar. Di hatinya berkata, tapi karena sayangnya mulut tidak terusap, karena ingin melihat seberapa jauh keimanan ini orang Yahudi buta. Tapi begitu bergetarnya jiwa raganya Sayyidina Abu Bakar, itu akhirnya terasa daripada jari jemarinya Sayyidina Abu Bakar mengeluncapkan, mengumpalkan makanan tersebut terhadap orang Yahudi tersebut dengan cara yang keras Pak. Akhirnya tersentuh, dia teriak, hei, aku merasakan sepertinya engkau bukanlah sahabatku yang setiap hari yang tidak pernah lupa kepadaku, yang selalu menyanjungku, yang selalu menimangku, yang selalu memberikan kasih sayang kepadaku, yang berikan makan dengan penuh kelembutan, dengan rasa cinta. Aku yakin engkau bukan orangnya. Apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar benar. Apa yang kau sampaikan wahai Yahudi, bahwasannya aku adalah sahabatnya, aku Umar, aku Abu Bakar. Yang kau sebut namanya yaitu adalah kekasihku Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaget Pak. Kaget ini orang Yahudi, bergetar. Merongrong pikirannya, tidak karuannya, tangisannya menyocor dari air matanya. Menyebut nama Muhammad, ya Muhammad. Dengan perilakuku selama ini, dengan cacianku selama ini, dengan untayan daripada kata-kata kasarku di hadapanmu wahai Muhammad, kau
Kau setiap hari memberikan aku makan. Kau menyayangi aku dengan perilaku cinta dan kasih sayangmu kepadaku. Aku tidak menyadari bahwa selama ini engkaulah penyelamat diriku. Engkaulah adalah pelita hatiku ya wahai Muhammad. Di saat itu Allah mendatangkan wahyu. Allah datangkan wahyu kepada orang Yahudi tersebut. Akhirnya singkat cerita, sewaktu Yahudi tersebut mengangkat kedua tangannya, seraya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat itu Allah cabut nyawanya. Allah panggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Artinya Pak Bu, hari ini kita harus bisa mengambil pembelajaran bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah kita sudah mencontohkan lakon cara kehidupan Nabi Muhammad yang setiap harinya si ibu dengan tetangganya nggak pernah akur? Betul Bu? Kadang-kadang tetangga baru datang kendaraan baru, ibu-ibu ngintip di balik jendela. Ya Bu, begitu pergi undangan, baru minggu kemarin dia pakai warna merah, minggu hari ini dia datang warna coklat, datang ke majelis maulid dia pakaian warnanya oranye. Ini uang dari mana? Ada nggak kayak gitu? Lah belum lagi ibu-ibu waktu belanja, saking dia ingin melihatkan kelebihannya, cuman beli sayur 5.000 rupiah, dia teng-teng dia punya gelang, ada nggak Pak? 5.000 katanya, ada nggak kayak gitu Bu? Panas kerudungnya dia betulkan, kalungnya manjang ke bawah. Begitu keluar di simpang ujungnya, di jalan ujung ini Bu, yang tadinya kita punya kampung namanya gotong royong, ujung-ujungnya ibu di simpang ujung juga kena gotong juga sama pencuri. Iya kan? Jangan sombong. Bapak-bapaknya juga begitu Pak. Pak, ini sebentar lagi, mohon maaf, ya seboran Pak. Seboran Pak. Ini sebentar lagi Pak, kita akan masuk ke periode baru ini. Bapak harus paham Pak. Ini kita menghadapi sekarang ini. Ini sebentar lagi ada pesta-pesta politik, betul? Betul Pak, Bu? Betul? Pak, bentar lagi Pak ada pesta-pesta politik Pak. Hati-hati. Jangan gara-gara beda pilihan kita dengan keluarga jadi bermusuhan. Ini Pak. Kira punten Pak. Ada kayak gitu Pak. Ada. Ada orang Pak. Banyak orang. Apa tuh orangnya? Hah? Siapa? Tuh jangan Pak. Itu semuanya kita hanya sementara sesaat saja, betul Pak? Biar kita beda pilihan, yang penting hati kita tetap gotong royong sama-sama, betul Pak? Bagaimana kita berlakunya baik untuk kita, bermanfaat juga untuk orang lain. Saya khairun nas anfa'uhum. Saya Pak. Harus. Jangan gara-gara beda politik, beda pilihan, ya bapak sama anak nggak berteguran, ya yang ibu-ibu juga gitu Bu, sampein Bu, neng Bu, toju Bu, dengarkan, jangan gara-gara Bu, pada politik Bu, masuk ke majelis kita, jangan kayak gitu, udah hilangkan itu. Karena bukan apa, itu ujung-ujung kita juga rentan, betul. Jadi tetap satu komando saja Bu, niatkan hati yang baik, tulus, ikhlas karena Allah. Bismillah, selesai, ya. Jadi nggak ada saling bermusuhan, jangan. Tetap jaga keharmonisan bertetangga. Siapapun dia, ya, jaga keharmonisan, jaga hubungan. Sesuai dengan namanya, ini kampung gotong royong, betul Pak?
hidupkan nuansa Islamik, hidupkan cara peradaban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hidupkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW, bukan dengan kebencian. Tapi ingat, ajaran Nabi juga mempunyai ketegasan. Pak, sampai harus ingat juga, Pak, ngerti Pak? Nabi juga punya ketegasan. Illa terkecuali kata Nabi Muhammad. Ini perkataan Nabi Muhammad. Ada mereka, golongan-golongan yang mereka ingin memerangi kita, ingin menghancurkan ajaran kita, maka kita harus menghancuri mereka. Muhammad. Ini ketegasan Nabi. Kalau ada orang kampung gotong royong mau diserang orang, kita nggak tahu, tiba-tiba main serang-serang saja, kita di sini udah ngadem-ngadem, kita baik-baik saja, jangan coba-coba, betul Pak? Tak celurin sampai. Iya Pak. Jadi kalau sudah ngadem ini kampung, saya doakan mudah-mudahan dengan sesuai namanya gotong royong. Artinya kita di sini Pak tetap selalu bersama-sama. Yang berat kita sama-sama pikul, yang ringan sama-sama kita binjing. Saya Pak. Iya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini baru betul. Cukup ya? Cukup Pak? Cukup Pak. Udah, cukuplah. Udah malam ya Bu. Malam ya Bu. Ya Allah, dari tadi Bu ini, aduh, dari pagi nih Pak gula Pak. Aduh, kita tengah deh Bu. Aduh, tak mampu. Makan cuma telur Bu. Betul ayam nih kah? Aduh, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makanya Pak Bu, dalam momentum hari ini sangat luar biasa, sangat istimewa. Kapan lagi kita ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Hari ini Pak, kita Allah panjangkan umur. Kita nggak tahu besok lusa atau bulan depan atau tahun depan tiba-tiba kita dapat ke umur. Betul? Nyesal kita nggak datang. Ini kenapa antum-antum semua bisa datang sampai nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, ya Pak? Hanya duduk tapi dapat keberkahan. Hanya duduk tapi dapat ilmu. Hanya duduk dapat syafaat Nabi. Betul? Bagaimana saudara-saudara kita yang meninggalkan ini acara disengajahi? Maka jangan salahkan kita yang hari ini ada. Di saat mereka tiba-tiba mendapatkan suatu musibah yang besar, maka itu bukan takdir perbuatan dari kita Pak, tapi mungkin situ Allah menunjukkan hati-hati kita yang datang hari ini mungkin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena apa Pak? Karena ada niat yang baik. Betul Bu? Kalau hanya pikiran kita sebentar lagi hujan, takut gula, mungkin pengajiannya tak ada udah, betul kan? Hilang, nggak ada pengajian. Udah rumah Pak Haji besok saja kita datang. Pagi-pagi, ini hari sudah malam. Itu kadang-kadang ada itu pikiran-pikiran seperti itu ada. Tapi bagaimana kita untuk menghilangkan? Tergantung daripada niat kita yang baik. Tapi kalau udah kita ada niat yang baik, Allah memberikan satu rahmat petunjuk kepada kita. Kita melangkah saja Pak. Kita melangkah saja kemari Pak. Itu sudah luar biasa, Allah berikan pahala. Kita pulang, Allah berikan pahala lagi. Sakingnya Allah memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya, Allah sampaikan risalah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Tak kala kita keluar dari majelis yang mulia ini, yang kita pikul hari ini yaitu syafaatun Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita Pak, kita keluar antara perlintasan daripada adanya pemakaman, kuburan para muslimin, muslimat, muminin wal muminat, semuanya mereka menadakan tangan. Apa mereka harapkan? Ya Rasulullah, barusan aku mendengarkan salawat, aku mendengarkan para umatmu ya Rasulullah, mendengarkan mau'idah hasanah, mendengarkan manfaat ilmu. Ya Rasulullah, hamba juga, saya juga pun pengen juga dapat syafaat. Mun kula kepengen minta syafaatnya Rasulullah. Ini yang sudah wafat Bu, yang sudah wafat saja ingin minta syafaat Rasulullah. Bagaimana kita yang hidup Bu? Andai kata kita jauh, nggak ada manfaatnya Bu, nggak faedahnya Pak. Makanya mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan yang ada di kampung gotong royong hari ini, Kecamatan Kuala Mandor ini, Allah angkat derajat dan kemuliaannya. Allah beri keselamatan kepada orang-orang tua kami, para tamu undangan kami. Ya Allah, Kau berikan ya Rabb, Kau berikan ya Allah hati-hati mereka ya Allah. Tanamkan keimanan di hati mereka ya Rabb. Ya Allah, tanamkan hati kami semua pada hari ini ya Rabb.
Tak kala kami keluar di majelis yang mulia ini ya Rabb, yang hari ini kami baca bersolawat kepada Nabi-Mu, yang hari ini kami sampaikan tawasul kepada almarhum dan almarhumah untuk mengenang daripada riwayat almarhum dan almarhumah hari ini. Mudah-mudahan Kau terima dengan ikhlas ya Allah. Ya Allah, tak kala kami keluar dari majelis yang mulia ini ya Rabb, kami berharap ya Allah, perbekalan kami ya Allah, berikanlah ya Allah keselamatan untuk kami ya Allah, keselamatan kepada keluarga kami ya Allah, keselamatan kepada guru-guru kami ya Allah, perlindungan kepada kedua orang tua kami ya Allah, keselamatan dan perlindungan kepada anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Berkah majlis yang mulia hari ini ya Allah, majlis salawat ya Allah, majlis ilim ya Rabb, majlis syafaat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad ya salam. سلمنا بحق سيدنا محمد يا رب بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا ذا الكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu dirahmati Allah. Bukan berarti Habib yang hari ini memegang mikrofon berarti saya lebih baik Pak. Kotor selangkung lah Pak, seseorang Pak, tidak ada apa-apanya Pak Bu, saya juga biasa-biasa saja. Bukan berarti Habib juga megang mikrofon ini bukan merasa saya lebih hebat, enggak. Atau saya ingin mengajari, menggurui anda semua, antum-antum semua, panjenengan semua, tidak. Tapi ini kita berbagi Pak. Semoga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan keluarga, dan juga bermanfaat untuk antum-antum semua, panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tibalah kita ke acara penutup pada malam hari ini. Kami sebagai Muratibul Barnamij mohon undur diri dari hadapan Anda bersama. Apabila ada kata-kata yang salah baik tutur sapa dan bahasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mengingat kami hanya insan biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Akhiran, ittafaitu kalami fi hadhihi al-fursah. Idza wajadtum minni al-khataaya fal afwa minkum ila al-liqa' fil waqtil 'adiyah. Insyaallah taala amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul saya juga nyukur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun wali man ana